Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, kembali kita belajar bersama, belajar membaca, belajar mengartikan, dan mencoba untuk memahami sebuah kitab Mukashafatul Qulub, pengarangnya Abi Hamid Ghazali. Semoga Allah mencurahkan kasih sayangnya, rahmatnya kepada beliau dan kepada kedua orang tuanya, dan kepada para sahabatnya, dan kepada muslimin dan muslimat. Sahabat yang dirahmati Allah, kita telah sampai halaman 24 ya sahabat. Masih bab yang sadis, bab yang ke-6. Bentar sahabat, sampai sini ya sahabat. Nah ini nih sahabat. Waqala rajulun lil Hasani. Tapi sebelumnya kita baca dulu sebagian ya sahabat, untuk mengingatkan kembali apa yang telah kita belajar bersama. Di sini ternyata Allah berfirman ya, yaqulullahu ta'ala. Langkah baiknya kita baca ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita lanjut ya sahabat. Man lam yardo, orang yang tidak ridho biqodoi, dengan ketentuanku. Ini udah pernah baca, kita artikan aja ya. Dan orang yang tidak sabar atas cobaanku, dan yang tidak sabar, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, nikmatku di sini, dan tidak merasa puas dengan pemberianku. Nah ini nih, maka hendaklah cari Tuhan selainku, begitu sahabat. Jadi di sini kita dikasih kesempatan, udah deh cari deh Tuhan yang lain selain Allah, gitu sahabat. Itu ya yang pembahasan kemarin itu ya sahabat. Nah ini sekarang yang baru. Waqala rajulun lil Hasan Basri rahimahullah, dan telah berkata seorang laki-laki kepada Hasan Basri, gitu ya. Hasan Basri ini seorang ulama cendekiawan muslim, hidup pada masa Khalifah Umayyah, lahir di Madinah 642 Masehi dan meninggal di Basrah Irak 728 Masehi. Beliau ini anaknya hamba cahaya yang bernama Yashar, hamba cahaya Zaid bin Sabit, sahabat Nabi ya di sini ya. Demikian. Ibunya hamba juga, dia hamba cahayanya Ummu Salamah, istri Nabi, gitu. Jadi diceritakan beliau ini hidup pada lingkungan keluarga Nabi ya, karena ada Ummu Salamah di situ ya sahabat. Nah selanjutnya kelebihan beliau di sini, pernah suatu saat ibunya pergi bekerja gitu sahabat ya. Nah, dan mungkin bangun ya atau bagaimana, dia menangis. Nah Ummu Salamah ini kasihan melihat dia menangis, disusukanlah itu Imam Hasan Basri dalam keadaan masih kecil ya, susukan. Begitu sahabat. Jadi dia pernah mendapatkan susu dari Ummu Salamah. Gitu. Beliau juga sempat didoakan oleh
sahabat Nabi Umar bin Khattab. Doanya supaya Allah ajarkan ilmu agama kepada beliau, ya kan? Dan buatlah umat mencintainya. Doanya kurang lebih seperti itu ya, sahabat. Beliau juga seorang yang tampan, walaupun budak ya, hamba saya, tapi beliau ini tampan. Beliau juga banyak belajar pada para sahabat, salah satunya Anas bin Malik. Masih ada sahabat-sahabat yang lain ya. Begini sekilas tentang Imam Hasan Basri. Nah, terus si rajulun itu berkata kepada Imam Hasan Basri, ini sesungguhnya aku, itu sahabat, la ajidu li taati lajatan. Aku tidak mendapatkan kelezatan dalam ketaatan, gitu sahabat. Gitu dia bertanya ya, kenapa nih bahasanya kok nggak dapat kelezatan dalam ketaatan, gitu kan? Tentunya di sini ya waqala lahu, dan beliau nih Hasan Basri menjawab, la'allaka, barangkali kamu, situ ya sahabat, nazarta fi wasi man la yakhafullah, barangkali kamu tuh memandang kepada wajah orang yang tidak takut kepada Allah, begitu. Itu menurut pendapat Imam Hasan Basri. Ketika mau kita memandang kepada orang yang tidak ada rasa takut, itu suatu hal yang tidak baik, begitu sahabat ya. Nah, ini kita bergeser ke halaman baru ya sahabat. Nah, di sini nih sahabat. Wow. Nah, ini sahabat, agak dimiringin sahabat. Nah, selanjutnya ini ya sahabat, al-ubudiyah. Al-ubudiyah tuh penghambaan itu an tatrukal asya'a, untuk meninggalkan sesuatu, yaitu meninggalkan sesuatu. Ini asya ini jamak, berarti segala sesuatu, yaitu sahabat, ya kan. Terus kullaha lillah, jadi kita tinggalkan sesuatu itu, segala sesuatu itu semuanya kita tujukan kepada Allah, gitu. Ketika kita berhamba, ketika kita beribadah, kita tujukan kepada Allah. Waqala rajulun, dan berkata, ini di cerita lainnya kan, udah koma nih sahabat ya. Nah, jadi berkata nih seorang laki-laki li Abi Yazid, kepada Abu Yazid rahimahullah. Nah, ini Abu Yazid juga seorang imam ya. Beliau itu Abu Yazid al-Bustani. Bustani itu nama daerah di Iran ya. Beliau lahir pada tahun 804 Masehi, yang meninggalnya pada 874 Masehi. Beliau ini seorang imam ya, gitu sahabat. Nah, dia juga bertanya seperti ini. Ini la ajidu, si laki-laki itu ya bertanya, sesungguhnya aku tidak mendapati apa di sini. Nah, ini sahabat, lil taati lezatan, tidak mendapatkan kelezatan dalam ketaatan. Ternyata sama ya sahabat ya. Lalu dijawab, faqala, lalu dijawab oleh Abu Yazid, ya kan. Jawabannya begini sahabat, li'annaka, dikarenakan engkau ta'budu al-ta'ata,
dikarenakan engkau itu beribadah karena ketaatan gitu sahabat. Nah ini beda sendiri sahabat, tolong agak diperhatikan ya. Beribadah, berhamba kepada Allah dengan ketaatan. Nah ini selanjutnya di sini jangan di ini ya, jangan tidak disambung. Wala ta'budullaha, jangan, dan kamu tidak beribadah kepada Allah, begitu sahabat. Jadi kita jangan hanya taat, tapi juga kita tujukan ibadah itu kepada Allah, demikian. Nah selanjutnya di sini u'budullaha, ibadahlah kamu kepada Allah hatta tajida, sehingga kamu mendapati litta'atin lajatan, mendapatkan kelezatan di dalam ketaatan, begitu sahabat. Jadi ibadah itu kita tujukan kepada Allah, begitu sahabat ya. Nah ini selanjutnya ada ini sahabat ya, hikayat ya. Uqiya anna rajulan dahola fi sholati. Nah, jadi mungkin hikayat ini sahabat ya. Kita sampai di sini dulu sahabat. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, ketaatan kita itu, ke penghambaan kita itu hanya untuk Allah. Ketika sudah seperti itu, kita akan mendapatkan kelezatan di dalam ketaatan, gitu sahabat ya. Jadi kita dianjurkan di sini kita maaf sahabat, kita murnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Demikian sahabat ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika yang kita pelajari bersama ini ada kesalahan, tentunya kesalahan dari saya minta ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim, dan saya minta maaf kepada para sahabat semua. Dan tentunya jika benar itu dari Allah. Terima kasih yang telah memberikan kritik dan sarannya. Terima kasih banyak ya. Kembali kita berdoa ya tentunya kepada Allah ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah wa antum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.